Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Thumma uhaykum bitahiyatil islamiyah, tahiyatin tayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul afadil, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, hadratul mukarramin, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pemimpin berbagai lembaga, dan seluruh hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada sore yang hujan dan penuh berkah ini, Allah himpun kita di dalam rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir di negeri kita muncul generasi baru yang mengatasnamakan diri sebagai sejarawan dengan narasi-narasi yang membuat kita mengeritkan dahi, karena mereka menghadirkan satu gambaran yang menantang apa yang selama ini telah ditulis oleh para sejarawan senior kita tentang perjalanan sejarah kehidupan bangsa kita di Nusantara. Tentu dengan berbagai genre dan berbagai sudut pandang. Ada yang unik-unik juga, kayak Babe Ridwan Saidi gitu misalnya gitu ya, yang menggugat keberadaan Sriwijaya sebagai sebuah kemaharajaan maritim yang sangat besar di Asia Tenggara, yang beliau katakan sebagai sebuah permukiman perompak saja di Selat Malaka. Tentu yang beliau sampaikan bertabrakan dengan hasil penelitian para sejarawan senior seperti Profesor Slamet Mulyana ataupun yang lain, yang jelas kalau Sriwijaya kita punya bukti fisik yang tidak terbantahkan, prasasti-prasasti penaklukannya yang ada membentang dari Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, dan pulau-pulau di seluruh Selat Malaka dan khususnya Pulau Sumatera. Bahkan ada masa di mana ketika Sailendra Vamsa berkuasa di Sriwijaya, mereka juga menguasai Pulau Jawa dengan mendirikan kerajaan sendiri di Jawa Tengah, merebut kuasa dari Wangsa Sanjaya yang Hindu, mengubah kerajaan Mataram menjadi kerajaan Mataram Buddha, dan mendirikan monumen terbesarnya yang masih kita lihat sampai sekarang berupa Borobudur. Nah, gugatan-gugatan seperti ini memang
patut mendapat perhatian untuk kita sebagai generasi muda, sehingga kita mau untuk membaca kembali dan melek sejarah. Yang berbahaya menurut saya yang akhir-akhir ini menjadi narasi, ya bukan Babe Ridwan Saidi. Kalau Babe Ridwan Saidi ya kita yang membaca sumber-sumber sejarah tentu ya bercandaan aja nggak apa-apa sih gitu kan. Yang saya khawatir ada beberapa nama yang akhir-akhir ini sangat gencar mewacanakan runtuhnya kejayaan peradaban Nusantara sebagai akibat dari kedatangan Islam. Ini sampai ditulis dalam bentuk artikel-artikel maupun juga ditulis dalam novel itu berjilid-jilid. Kalau novelisnya inisialnya DS. Tapi jelas apa yang dinarasikan ini tidak pas dengan fakta sejarahnya. Kalau benar Islam yang menjadi sebab keruntuhan Majapahit, sulit dijelaskan bagaimana penduduk Majapahit yang kalau betul-betul mencintai kerajaannya, tiba-tiba secara masif convert menjadi muslimin secara massal setelah jatuhnya Majapahit. Itu sulit diterima akal sehat, karena kalau memang Islam dianggap pada masa itu sebagai penghancur Majapahit, misalnya penduduk Majapahit tidak akan mau memeluk agama Islam. Dan itu sudah terjadi misalnya di India. Ketika Kesultanan Mughal berkuasa, meskipun betapa tolerannya Sultan-Sultan Mughal gitu ya, dari Sultan Akbar Agung, kemudian putranya Jihangir alias Pangeran Salim, kemudian disusul Shah Jahan yang memang ada masalah gitu ya, kemudian dilanjutkan oleh Aurangzeb Alamgir. Toh mereka tetap dianggap penjajah. Dan meskipun kerajaan Mughal memerintah 3/4 anak benua India, jumlah muslimin tidak pernah beranjak lebih dari 10% di dalam wilayah anak benua India itu. Sekarang di bawah pemerintahan Narendra Modi hanya 9% penduduk negara India yang muslim. Meskipun mungkin salah satu penjelasannya sebagian muslimin India pada tahun 1947 sampai 1950 melakukan hijrah migrasi menuju ke Pakistan dan Bangladesh, bergabung dengan saudara-saudara muslimnya. Jadi isu agama itu di kalangan masyarakat Hindu pastilah sangat sensitif. Kalau kemudian Islam di Majapahit dianggap sebagai penghancur kejayaan dan peradaban Majapahit yang adiluhung, sulit untuk menjelaskan bagaimana kemudian justru penduduk Majapahit dengan sukarela berbondong-bondong memasuki agama Islam. Maka kita akan kembali kepada sumber-sumber yang terpercaya tentang bagaimana Islam mengalami satu percepatan dakwah yang luar biasa pada awal abad ke-15 sampai akhir abad ke-15 itu. Dalam jangka waktu kurang dari 100 tahun, agama Islam berubah menjadi agama yang sangat mayoritas di seluruh jazirah Nusantara. Apa yang terjadi sebenarnya pada tahun-tahun tersebut? Pertama, fakta sejarahnya yang ditemukan oleh para sejarawan masa kini lebih merujuk Majapahit ternyata tidak sebesar yang digambarkan selama ini. Kalau Sriwijaya punya bukti prasasti-prasasti penaklukannya di berbagai wilayah, Majapahit justru tidak. Bahkan untuk menguasai seluruh Jawa pun Majapahit masih gagal. Buktinya Pajajaran tetap berdaulat, tidak pernah tunduk kepada Majapahit. Itu yang sesama Jawa. Bagaimana dengan yang di luar Jawa? Mungkin memang ada wilayah-wilayah yang kemudian menjadi taklukan, tapi itu tidak banyak. Yang lebih banyak adalah